setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik di Pelalawan, Riau. Mantan polisi digerebek istrinya saat tengah berduaan di kamar kos dengan teman wanita. Selamat malam pemirsa. Kericuhan mewarnai unjuk rasa puluhan anggota Ormas di kantor DPRD Probolinggo buntut pemecatan sepihak pegawai RSUD. Kericuhan juga terjadi saat aksi menuntut pembebasan aktivis perempuan yang ditangkap Kejaksaan Negeri Kendari. Bersama saya, Nirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Saling dorong terjadi saat anggota Ormas di Probolinggo menggeruduk kantor DPRD. Masa kecewa, aspirasi mereka tidak dapat ditampung lantaran anggota dewan tidak ada di tempat. Diduga, anggota DPRD Probolinggo sedang melakukan kunjungan kerja. Sedianya pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan mereka terkait penyelesaian PHK tenaga tidak tetap di RSUD Probolinggo. Tak kehabisan akal, masa pun menyegel ruang fraksi. Tidak mampu, tolong turun. Turun! Uang rakyat jangan dimakan poplok gitu dan keluarganya, Mas. Dia tahu dosa kok. Saya sangat kecewa. Sangat kecewa banget. Saya sangat kecewa banget. Selanjutnya, kami besok hari Rabu mau tidak mau harus bertangan. Karena rakyat, wakil rakyat kita sudah tidak bisa kami bertanggung jawab sekarang ini. Permasalahan yang dibawa demonstran ini bermula ketika 128 pegawai tidak tetap mendapat pemutusan hubungan kerja lantaran tidak lolos seleksi. Pegawai yang di PHK pun berharap bisa mendapatkan pekerjaan di tengah tingginya kebutuhan ekonomi saat pandemi. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Aksi demo di depan Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara menuntut pembebasan seorang aktivis perempuan Tisarani yang ditangkap tim Kejari hari ini berakhir ricuh. Para pendemo tersinggung dengan kalimat yang dilontarkan staf Kejari. Aksi kericuhan baru mereda setelah pihak keamanan dari Polres Kendari memfasilitasi demonstran untuk bertemu dengan Kepala Seksi Intelijen Kejari dan menjelaskan proses penangkapan. Dapat saya jelaskan di sini, demi Allah, demi Tuhan saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada satupun yang menunggangi kegiatan penegakan hukum yang saya demi Allah. Para demonstran mensinyalir adanya kejanggalan terhadap proses hukum yang diberlakukan terhadap Tisarani. Sebab yang bersangkutan meski telah divonis oleh JPU 4 bulan penjara pada 2019 lalu karena diduga melanggar Undang-Undang ITE, namun baru dieksekusi pada 11 Februari 2022. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sebuah perahu pengangkut warga antar desa di Pelalawan, Riau tenggelam. 6 penumpang tewas sementara 7 lainnya selamat. inilah detik-detik penyelamatan penumpang perahu sampan yang tenggelam di Sungai Pelalawan, Riau. Dari 13 penumpang, 6 tewas dan 7 lainnya selamat. Warga dan Satpol Air Polres Pelalawan langsung berjibaku mengevakuasi penumpang dan membawanya ke puskesmas. Berdasarkan kelebihan sementara diduga perahu sampan tenggelam akibat kelebihan muatan. Bahwa kapal tersebut bermuatan 13 orang termasuk dengan nahkodanya, Saudara Nop, itu mengangkut penumpang yang baru selesai belanja di Pasar Teluk Meranti. Dia akan menyeberang, kemudian
di tengah kapalnya terbalik. Usai kejadian, nahkoda perahu naas tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polres Pelalawan. Jenazah pasutri korban ritual maut di Pantai Payangan, Jember dimakamkan. Sementara itu, salah satu korban selamat yang kini dirawat merupakan pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Isak tangis keluarga korban ritual maut di Jember, Jawa Timur pecah saat jenazah pasangan suami istri tiba di rumah duka di Dusun Keranjan, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Kelima anak korban tak kuat menahan tangis melihat jasad kedua orang tuanya terbujur kaku. Kedua jenazah ini sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember untuk diotopsi bersama jenazah lainnya. Usai dimandikan dan disolatkan, warga langsung mengantarkan jenazah ke pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Tetangga mengaku korban dikenal ramah dan banyak berbuat baik bagi lingkungan sekitar. Padahal kehidupannya kalau kita lihat di bawah garis kemiskinan, tapi dia masih bisa berbuat baik untuk orang yang di sekitar. Untuk pekerjaan sendiri, kerjanya apa ini, Mbak? Ini adalah sales. Sementara itu, Rumah Sakit Subandi, Jember, Jawa Timur kini masih merawat 2 pasien korban selamat ritual maut Pantai Payangan. Kedua korban selamat perlahan membaik setelah sebelumnya alami sesak nafas dan sakit di dada. Salah satu pasien yang dirawat merupakan pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Korban yang selamat sampai saat ini ada 2 korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Ini dan kondisi alhamdulillah sudah stabil semua kondisinya. Hingga kini Polres Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait peristiwa meninggalnya pengikut Padepokan yang melakukan ritual di Pantai Payangan. Dari Satreskrim Polres Jember telah memeriksa beberapa saksi, termasuk daripada anggota atau jemaah dari aliran Tunggal Jati ini. Sebelumnya belasan orang meninggal dunia tenggelam setelah ditelan ombak saat menggelar ritual di Pantai Payangan, Jember. Korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan di Pantai Payangan, Desa Sumberrejo, Ampulu, Jember, Jawa Timur. Warga setempat menuturkan peristiwa terjadi saat puluhan orang tengah menjalani ilmu kanuragan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Dari Jember, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. Cinta segitiga jadi motif dibalik pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober, Jakarta. Wanita dalang pembunuhan cemburu karena kekasih yang menjadi pasangan cinta sesama jenis berpaling dan berpacaran dengan korban. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan seorang pria yang ditemukan tewas di TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Aksi pembunuhan didalangi oleh tersangka utama, seorang wanita berinisial LM yang menyewa 2 eksekutor, MYL dan DR, untuk menghabisi nyawa korban. Dari hasil pemeriksaan, terungkap motif cinta segitiga di balik pembunuhan ini. Tersangka LM yang diduga memiliki penyimpangan seksual tak terima pujuan hatinya menjalin hubungan asmara dengan korban. Utama, yaitu saudari LM, ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Sebelumnya pada Kamis lalu, jenazah seorang pria ditemukan tergeletak di TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Korban ditemukan dengan sejumlah luka tusuk dan kehilangan seluruh harta bendanya.
Dari Jakarta, Nadia Valerie, Rizky Yulianto, Yudi Rizal di iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri memerintahkan Divisi Propam Polri menyelidiki kasus meninggalnya seorang warga saat unjuk rasa tolak tambang emas di Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah. Warga menduga korban meninggal tertembak peluru polisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Propam Polri menyelidiki kasus tewasnya Rivaldi, warga pengunjuk rasa tolak tambang emas PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Sabtu kemarin. Kapolri berjanji akan menindak tegas anggotanya bila ada pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Dan hari ini, dengan perintah Bapak Kapolri, memerintahkan satu tim dari Propam, juga di backup dari Humas Polri untuk langsung berangkat ke Polres Tengah dan ke Parigi Motong. Tujuan tim ke sana adalah dalam rangka untuk membackup dari Propam Polda Polres Tengah dan juga tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda, ada Dirkrim, kemudian ada Inavis, kemudian hari ini juga kita datangkan tim lapor dari Polda Sulawesi Tengah dalam rangka untuk mengungkap peristiwa tersebut setuntas-tuntasnya. Dan komitmen pimpinan Polri ya masih sangat jelas. Kita akan menindak secara tegas pada siapapun anggota yang terbukti bersalah di dalam suatu peristiwa yang terjadi di Parigi Motong tersebut. Bentrokan warga dan polisi dalam unjuk rasa tolak tambang emas PT Trio Kencana di Parigi Motong, Sulawesi Tengah Sabtu kemarin berujung duka dengan meninggalnya Rivaldi yang diduga tertembak peluru tajam polisi. Walhi bersama Kontras, YLBHI dan Solidaritas Perempuan menuntut Kapolri mengusut tuntas tewasnya Rivaldi. Kapolri untuk mencopot Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolres Parigi Motong karena telah gagal dalam menangani aksi massa dan menimbulkan korban jiwa dari warga sipil yang diduga diakibatkan karena selongsong peluru tajam dari anggotanya, dan beberapa aksi massa yang mendapatkan perlakuan penyiksaan dan tidak manusiawi lainnya. Yang ketiga, kami meminta Kapolri untuk memproses dugaan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan hukuman maksimal dan menempuh melalui proses mekanisme peradilan umum. Perjuangan menolak tambang emas PT Trio Kencana sudah dilakukan warga 3 kecamatan yaitu Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan sejak tahun 2020 lalu. Pasalnya luas konsesi tambang emas mencapai 15.725 hektar yang mencakup lahan permukiman, pertanian, dan perkebunan milik warga. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Di hari Valentine, Satpol PP menggerebek puluhan pasangan tidak sah di Padang, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda.